Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai halaman 11, masih berkaitan dengan syarah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz tentang kalimat atau ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, jumlatu ma'alaihi ahlul hadis wa sunnah. Inilah beberapa ajaran akidah ahli hadis dan as-sunnah. Pembahasannya masih berkaitan dengan ahlul hadis. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ahlul hadis memiliki banyak nama atau sinonim. Apa saja? Ahlul athar, terus Taifah al-Mansurah, lagi al-Ghuraba, keempat al-Firqatun Najiyah, yang kelima as-Salafiyun, yang keenam yang ini ahlus sunnah. Apalagi sudah Ghuraba ya. 6. Yang mana inti dari semua nama itu ma'ana alaihi wa ashabi. Nama-nama itu sekali lagi disatukan dalam sabda Rasul ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW, ya, lebih khusus dalam masalah al-aqidah. Paham ya? Nah, kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz mengatakan wa hadza raddun balighun ala man yaz'um anna ahlal hadis laisu ta'ifatan muayyanatan. Dari penjelasan yang sudah kita lewati dari ucapan salaf juga, ucapan Imam Ahmad yang mengatakan illam takun hadit ta'ifah al-mansur ashabal hadis fala adri manhum. Jika
Taifah al-Mansurah bukan ashabul hadis, aku tidak lagi tahu siapa mereka itu. Dan yang lainnya. Ini membantah klaim orang-orang yang mengatakan ahlul hadis itu bukan golongan tertentu. Namun semua yang mempelajari hadis atau bahkan lebih umum, kaum muslimin semuanya ahlul hadis, ashabul hadis. Ya. Maka ucapan-ucapan ulama salaf membantah orang-orang tersebut. Bahwasanya Taifah al-Mansurah itu kelompok tertentu dari sekian banyak kelompok-kelompok kaum muslimin. Makanya Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Haqiqatud Dakwah Salafiyah membahas juga tentang poin yang satu ini. Bahwasanya as-salafiyun atau ad-dakwah salafiyah itu adalah manhajun wa hizbun wa ta'ifah. Ya, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan, jangan pernah alergi dengan kata-kata salafi itu kelompok dan manhaj. Manhajnya ma'ana alaihi washabi. Kelompoknya adalah kelompok yang mengikuti ma'ana alaihi washabi. Namun kelompok yang nggak sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Rasul yang membedakan. Sataftariqu hadil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka. Illa wahida, kecuali satu, yaitu satu apa? Kelompok. Kalau antum ya menerjemahkan tanpa kelompok, menerjemahkan apa itu? Golongan, ya samirawon. 73 golongan, 73 apa? Kelompok, ya sama saja. Yang selamat cuma satu. Al-firqatun najiyah ma'an alaihi wa ashab. Ini golongan yang selamat, ini kelompok yang selamat. Kelompok, iya betul. Paham? Namun tidak sama dengan kelompok yang lain. Nggak sama dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, nggak sama dengan kelompok Jamaah Tabligh, nggak sama dengan kelompok Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Entah dari kelompok yang lama ataupun yang sekarang. Rasul yang membedakan. Ma'an alaihi wa ashabi. Contoh tadi, kalau mau dibandingkan kelompok dakwah salafiyah as-salafiyun dengan Ikhwan Muslimin, sangat jauh berbeda. Kelompok Ikhwan Muslimin ada pendirinya Hasan Al-Banna di Mesir sana. Dia pengikut tarekat Sufi Al-Hasafiyah, penyembah kuburan keramat, ya, mengadakan acara-acara bid'ah dan seterusnya. Dia melakukan takrib pendekatan antara Sunnah dan Syiah, Rafidhah qatalahumullah. Adapun dakwah salafiyah, mereka apa? Mengikuti akidahnya Rasulullah SAW. Mereka sangat benci kepada kelompok Syiah Rafidhah. Sampai detik ini bedanya sangat jauh. Ya. Contohnya kelompok Ikhwan Muslimin, cabang Palestina, Hamas. Mereka apa? Bermesraan dengan kelompok Syiah Rafidhah. Ya, sampai tokohnya mati di kandangnya Syiah Rafidhah. Beda dengan dakwah salafiyah, kelompok as-salafi. Paham? Sama namanya kelompok, namun apa? Beda akidahnya. Beda manhajnya, ya, dan juga yang lainnya. Makanya ada dulu kajian kita zaman mungkin hampir 20 tahun yang lalu mungkin, ya, tentang apa perbedaan dakwah salafiyah, Ikhwan Muslimin dan Jamaah At-Tabligh. Kalau kelompok-kelompok tadi ada pendirinya. Kalau antum ditanya siapa pendirinya Jamaah Tabligh, Muhammad Ilyas dari India sana. Siapa pendirinya kelompok Hizbut Tahrir? Taqiyuddin. Siapa pendirinya kelompok Al-Jahmiyah? Siapa pendirinya kelompok Syiah Rafidhah? Ada. Namun kalau antum tanya siapa pendirinya dakwah salafiyah? Tahun berapa? Karena apa? Ini adalah kelompok yang hanya mengikuti ma'an alaihi wa ashabi. Kelompok yang hanya berdakwah sesuai dengan dakwah Rasulullah SAW, dakwah tauhid. Mereka kelompok Jamaah Tabligh, Ikhwan Muslimin, nggak ada perhatian terhadap dakwah kepada tauhid, terutama al-uluhiyah.
Ya, bahkan tokoh-tokoh mereka sesat menyesatkan. Bahkan sudah kita sampaikan juga Taqiyuddin An-Nabhani, dia mengeluarkan Muawiyah bin Abi Sufyan dari kategori sahabat Rasul SAW. Adapun dakwah salafiyah sangat cinta kepada semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bedanya antara sama dan sumur bor. Paham tuh? Nah, jadi sekali lagi jangan pernah malu, jangan pernah nggak enak mengatakan salafi itu kelompok. Iya, kelompok. Namun kelompok yang nggak sama dengan kelompok-kelompok yang lain, kelompok golongan dakwah salafiyah hanya mengikuti ma'an alaihi wa ashabi. Kata Syekh di sini, apa yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu tentang ucapan salaf itu ada bantahan yang sangat mendalam atas orang yang mengklaim bahwasanya ahlul hadis bukanlah kelompok tertentu. Wa man sya'u hadza za'mi al-fasidi anna lafdhu ahlil hadis yutlaq ala istilahin. Sebab klaim yang rusak tadi, yang keliru tadi, itu karena lafaz ahlul hadis dimutlakan menurut kebanyakan orang akan dua makna. Jadi kata-kata ahlul hadis itu ada dua maknanya. Yang pertama, kullu man ishtaghala bi ilmil hadis. Setiap yang menyibukkan diri dengan ilmu al-hadis, belajar bahkan merupakan pakarnya mustalah hadis, ilmu mungkin jarh wa ta'dil, fahada yadkhul fi ahlus sunnah wal jamaah wa ahlul bidah. Yang mendalami ilmu hadis, demikian pula Sahih Bukhari, Sahih Muslim, mereka juga banyak mempelajari kutubus sittah. Namun apakah orang-orang yang belajar 6 kitab induk hadis tadi berserta ilmu mustalah hadisnya, berserta jarh wa ta'dilnya, pasti dikatakan ahli sunnah? Makanya kata saya, jadi sekali lagi, kata-kata al-hadis itu dalam istilah yang umum mencakup ahlu sunnah, ahlul bidah. Ahlu sunnah juga belajar hadis, belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Belajar mustalah hadis, jarh wa ta'dil. Ahlul bidah juga sama. Apakah mereka juga dikatakan ashabul hadis yang dimaksud oleh Imam Ahmad tadi, yang merupakan Taifah al-Mansurah? Kata beliau, fa'ala hadal istilah laisa ahlal hadis ta'ifatan muayyana. Kalau menurut makna yang pertama ini, betul ahlul hadis itu bukan kelompok tertentu, namun mencakup semua yang belajar al-hadis, baik ahlu sunnah maupun ahlu al-bidah. Paham ya? Bahkan mungkin di antara ahlu bidah ada yang luar biasa, khataman terus kutubus sittah. Mungkin sebagian kita nggak ada apa-apanya dalam masalah berkecimpung dalam masalah khataman kutubus sittah, meskipun mungkin tujuannya untuk tabarruk, meskipun juga hanya sekedar lewat saja tanpa mereka paham. Contoh yang sudah kita sampaikan, 6 penulis kitab hadis tersebut tidak ada yang bermadzhab Asy'ari, tapi kok mereka nggak mengikuti akidah penulis kitab hadis tersebut. Inilah bedanya dengan ahlu sunnah. Mereka belajar hadis, namun mereka justru menentang hadis Rasulullah SAW. Bahkan juga terkadang sebagian mereka nggak paham apa isinya al-hadis tersebut. Mungkin pernah kita ceritakan pengalaman dulu kita belajar kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, kitab Sunan Abi Dawud. Ini pada waktu musim haji, ba'dal maghrib, biasa tiap hari kita datang ke majelis beliau, belajar waktu itu Sunan Abi Dawud. Pada waktu musim haji banyak jemaah haji kita. Pada waktu itu ada satu orang datang mendekati, mau kenalan atau mungkin mau mendakwai kita atau apa gitu. Waktu itu kita sempat agak nggak nyaman juga karena kita mau fokus belajar. Namun orang ini tetap mau kenalan terus. Sudahlah, kita layani sebentar. Tapi dengan nggak ada angin, nggak ada hujan, ketika dia tanya,
Belajar apa, Mas? Saya bilang belajar hadis Sunan Abi Dawud. Dan kebetulan memang orang Surabaya juga. Ya, bahasa Surabaya waktu itu. Ternyata rumahnya dekat-dekat sini juga. Ya. Waktu itu dia bilang, ya, saya Mas sudah khatam Sunan Abi Dawud, bahkan kitab Kutubus Sittah tadi. Wah, Masya Allah, nggak ada angin, nggak ada hujan, sudah apa? Ya, nada-nada sombong gitu. Bahkan dia bilang, masih ingat ucapan dia, bahkan saya Mas ngajarkan kitab ini. Wah, Masya Allah. Sudah, kita kayaknya apa, nggak ada apa-apanya sudah. Tapi waktu itu kita sudah tahu arahnya kemana orang ini. Karena waktu itu dia nyebutkan alamatnya, yang di situ memang ada markasnya mereka. Yang istilahnya kalau orang lain masuk masjidnya apa itu. Nah, kan mereka juga rajin belajar itu. Ini salah satu ustadznya di Surabaya waktu itu. Ya, anak tahu arahnya ke sana. Ya sudah, anak juga kepingin fokus belajar. Ya, waktu itu kita apa? Tes. Oh gitu Pak ya, sampean ngajar ya kitab Sunan Abi Dawud. Iya Mas. Bahkan tadi Kutubus Sittah. Begini Pak, saya ini ada hadis. Apa maknanya nih Pak? Waduh Mas, saya cuma pakai terjemahan. Ya sudah, dari situ sudah ya kita mau apa? Beritahu tentang bagaimana kebutuhan orang tersebut. Ya waktu itu sudah langsung aja to the point kita. Mohon maaf Pak, sampean kalau mau ngajar hadis ini harus apa? Paham bahasa dulu, belajar yang benar Pak. Jangan menyesatkan umat Pak. Itu ada syekh itu, ya beliau kadang ngajar pakai syarah ulama yang lain. Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud, sampai nggak bisa bahasa ngajarkan 6 kitab sittah Pak. Hati-hati Pak, jangan menyesatkan, tanggung jawab di hari kiamat Pak. Langsung nyinggir. Kayak di ruqyah gitu. Ya, intinya apa? Inilah ya salah satu apa? Contoh bahwasanya tidak semua yang berkecimpung dalam ilmu hadis atau bahkan mempelajari kitab-kitab hadis tersebut paham akan apa? Hadis tersebut. Dan mereka di antara contohnya, mereka mentafsirkan hadis Rasul. Man faraqal jama'a shibran famata mitatan jariyah. Barang siapa yang mati dan apa? Tidak ikut jamaah maka mati dalam keadaan jahiliyah. Yang dimaksud jamaahnya mereka. Bang, jamaah berapa itu angkanya? 243 atau berapa itu? Kodenya itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, intinya ini yang dimaksud oleh Syekh. Kata-kata ahlul hadis, ahlu kan ahli, ya ahli hadis. Ya, ini makna secara umum ini mencakup ahlussunnah juga ahli apa? Al-bidah. Mereka juga ya menyibukkan diri dengan belajar hadis, ilmu hadis. Namun mereka justru malah apa? Bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kalau dalam definisi yang pertama ini memang ahlul hadis bukan kelompok apa? Tertentu, mencakup semua kelompok kaum muslimin. Namun yang kedua ini yang penting. Man ya'taqid aqidata a'immatil hadisi wa sunnah. Makna yang kedua, ahlul hadis adalah setiap yang berakidah dengan akidahnya imam-imam ahli sunnah as-salaf. Contoh, akidah salaf ashabi al-hadis. Yang betul-betul misalnya berpegang teguh dengan akidah salaf ashabil hadis, itulah yang namanya ahlul hadis. Ukurannya apa? Akidah salaf. Maka kata beliau, fa'ala hada la yadkhul fihim ahlul bid'ah. Kalau dalam makna yang kedua ini, ahlul bid'ah seperti tadi kelompok tadi nggak masuk dalam kategori ahlul al-hadis. Ya, mereka ahlul bid'ah. Mereka belajar hadis namun justru malah apa? Jahil, bahkan menentang hadis Rasulullah SAW. Ya, al-jamaah yang Rasul maksudkan dalam hadis tersebut adalah apa? Pemimpin kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim saja bab hadis itu babul imarah, bab tentang kepemimpinan, yang dimaksud adalah pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin golongan mereka. Maka sekali lagi ahlul hadis yang dimaksud oleh para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah
yaitu tadi yang di atas akidah salaf ashabil hadis, di antaranya akidah yang akan dibawakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Fakalamu a'immati sunnah fi tsana ala ahli hadis wa annahum al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansura yang sabbu hadha alal istilahi tsani. Dan bahwasanya ucapan ulama-ulama sunnah yang memuji ahlul hadis dan bahwasanya mereka firqah najiyah ta'ifah al-mansura, itu yang dimaksud ya adalah makna yang kedua ini, yang di atas akidah salaf ashabil hadis, yang mereka belajar akidah salaf, mereka berpegang teguh dengan akidah salaf, dan mereka istiqomah di atas akidah salaf, tidak mencela-mencela dalam masalah akidah. Wa yadkhul fi dzalik kullu man kana ala aqidati a'immati sunnah. Ya, sekali lagi kesimpulannya ahlul hadis yang dipuji oleh para ulama-ulama salaf, di antaranya dalam ungkapan Imam Abul Hasan Asy'ari, inilah akidah ahlul hadis. Yang dimaksud adalah mereka-mereka yang di atas akidah para imam-imam sunnah. Sebutkan nama kitab yang ada kata-kata a'immatus sunnah. Nah, atau a'immati ahlil hadis. Siapa penulisnya? Abu Bakar Al-Ismaili. I'tiqad a'immati ahlil hadis. Dan sudah kita pernah tunjukkan di sini tentang ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i dengan akidah, dengan kitab-kitab akidahnya, di antaranya Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah taala dengan kitabnya I'tiqad a'immati ahlil hadis atau a'immati sunnah, ahli sunnah, yang sesuai dengan akidah yang tercantum dalam kitab tersebut, maka dialah ahlu al-hadis. Maka walau lam yakun min ulama'i ahlil hadis, meskipun mereka bukan pakar ahlil hadis. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, i'tiqad a'immati ahli sunnah ini semuanya ada dalam kitab-kitab akidah, di antaranya sudah kita sebutkan dahulu. Maka yang berpegang dengan akidah tersebut meskipun bukan pakar ahli hadis, maka dialah yang disebut dengan ahlul al-hadis. Semoga Allah menjadikan kita ahlul hadis sampai akhir hayat kita nanti. Sekali lagi, ini makna ahlul hadis menurut ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan akidah as-salaf. Tidak semua orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis dikatakan, meskipun dia mungkin profesor, doktor dalam bidang hadis, namun kalau akidahnya tidak sesuai dengan akidah salaf, dia bukan ahlul hadis. Dia pintar hadis, namun dia bukan ahlul hadis. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, berapa banyak dari al-bidah mereka juga berkecimpung dalam masalah bidang ilmu hadis ataupun dalam mempelajari kutubus sittah, kitab-kitab induk hadis kaum muslimin, namun mereka jauh dari akidah yang tercantum dalam kitab-kitab tersebut. Nah, tanbih, ada catatan atau peringatan yang penting di sini. Kalimatu ahli dzahir ini masih berkaitan dengan nama-nama yang beredar di tengah-tengah dunia Islam. Kata-kata ahlul dzahir yastakhdimuha ahlul bid'ah wa yutrikunaha ala ahli sunnah. Ahlul bid'ah karena mereka sudah tidak sanggup menghadapi hujah-hujah ahli sunnah, mereka menjatuhkan ahli sunnah di antaranya lewat pemberian gelar-gelar yang tidak baik, seperti Wahabi, atau mungkin nanti akan disampaikan musyabbihah dan yang lainnya. Di sini dibahas oleh Syekh, kata-kata ahlul dzahir ini digunakan oleh ahlul bid'ah untuk menjatuhkan ahlus sunnah, dan mereka memutlakannya terhadap ahlus sunnah. Wahya aidan tutlak ala maknayain. Kata-kata ahlul dzahir, insyaallah makna dzahir kan sudah paham dalam bahasa Indonesia kan? Dzahirnya orang ini demikian, paham ya? Apa kalau terjemahan yang pas? Ini kalau istilahnya
sesuatu yang jelas susah untuk dijelas. Dohir ya sudah dohir, paham ya? Yang nampak istilahnya gitu ahlu al-dohir. Ahlu sunnah digelari dengan ahlu al-dohir. Di antara sebabnya karena memahami ayat-ayat dan hadis-hadis sifat sesuai dengan apa? Dohirnya. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabbmu. Ahlu sunnah, salafus saleh semuanya sepakat memaknai wajah Allah. Ya sudah, wajah Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Paham ya? Maka ahlu al-bidah menggelari ahlu sunnah dengan ahlu dohir. Karena memahami apa? Ayat-ayat tersebut sesuai dengan dohirnya. Meskipun sebetulnya ini hak. Paham? Cuma mereka apa? Membuat gelar tersebut tujuannya untuk menjatuhkan. Sebagaimana gelar Wahabi. Sebetulnya secara bahasa nggak ada jeleknya. Betul atau tidak? Ya, karena Al-Wahhab, nama Allah, Wahabi nisbah kepada nama Allah tersebut. Ya, suatu yang apa? Terpuji sebetulnya. Makanya kita pernah katakan kalau antum digelari Wahabi, ucapkan sebetulnya apa? Jazakallah khairan. Jangan ngamuk, jangan nangis. Paham ya? Itu adalah sebuah pemuliaan. Meskipun niatnya mereka adalah apa? Untuk melecehkan, menjatuhkan. Sama dengan ini. Sebetulnya kata-kata al-dohir nggak ada salahnya sebetulnya. Cuma memang niatnya mereka yang jelek. Wahia aidon tutlak ala maknayen. Ahlud dohir itu juga ada dua maknanya. Yang pertama, ada mutakwili nususil wahyi. Sawa'an kanat fil masail al-ilmiyah al-aqadiyah awil masail al-fiqhiyah al-amaliyah. Maksudnya ahlul ad-dohir adalah tidak mentakwilkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih amali. Ya, contohnya tadi dalam masalah akidah, tauhid asma wa sifat, ketika Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ahlussunnah salafi tidak mentakwilkan wajah dengan kekuasaan atau zat. Mereka menetapkan sesuai dengan dohirnya. Bal yadau mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Tetapkan Allah punya sifat tangan gak sesuai dengan tangan makhluk. Ini Ahlussunnah sebagaimana ulama salaf mengatakan amiruha kamaja, perlakukanlah, tetapkanlah, pahamilah ayat-ayat hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, sesuai dengan kebesaran Allah. Ini namanya ahlud dohir. Paham ya? Nah, awil masail al-fiqhiyah al-amaliyah. Demikian pula dalam masalah fikih al-amaliyah. Contoh misalnya Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah apa? Salat. Dohirnya apa? Yaitu yang mendirikan salat. Bukan sebagaimana takwilnya ahlul batiniyah, Syiah batiniyah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, Syiah batiniyah dinamakan batiniyah karena mereka memiliki tafsir dohir dan tafsir batin. Kata mereka aqimus shalah, dohirnya mendirikan salat, tapi yang penting tafsir yang batin. Apa itu? Dirikanlah al-imamah, imam-imam apa? Mereka. Paham ya? Ini sekali lagi tafsir yang batil, bahkan kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini beda dengan ahlus sunnah yang mentafsirkan, yaitu aqimus shalah, dirikanlah apa? Salat. Shalu kama ra'aitumuni usolli, jangan ditakwilkan munia usolli, jangan. Hah? Baik. Wa taqdimu nususi syara' ala jami' aqwalin nas kainan man kana. Ahlud dohir yang pertama ini maknanya yang selalu mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas semua ucapan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang barusan kita posting membantah salah satu Ustadz Harokah yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Di antara ciri khas mereka meninggalkan nas yang terang benderang
mengikuti yang mutasyabihat dari ucapan-ucapan manusia, meskipun dari salafus saleh. Ya, kalau antum Ahlussunnah bukan antum ini. Taib, tidak Ahlussunnah tadi mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan sabda Rasul. Wa alla nunazi'al amro ahlahu. Kata Ubadah bin Samit, kami dilarang mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut. Sepakat kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis tersebut, ijma' Ahlussunnah ala anal imam la yan'azil bil fisqi, bahwasanya ijma' Ahlussunnah mengatakan pemimpin tidak boleh dilengsarkan, diberontak, dikudeta karena kefasikan. Ini ijma'. Lalu ada yang mengatakan, lu bukankah ada sebagian salaf seperti Husain katanya mengkudeta? Berarti apa? Enggak semua kudeta itu salah. Berarti boleh. Paham ya? Kalau antum mengaku Ahlussunnah, mana yang antum dahulukan? Sabda Rasul atau perbuatan Husain cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, jawab. Yang tegas. Nah, ya sekali lagi, ini prinsip Ahlussunnah. Nah, dulu sunnah haitsu darat. Kita berputar, yaitu Ahlussunnah berputar kemana sunnah itu apa? Berputar. Beda dengan ahlul bidah. Padahal dalam bab ini seperti yang kita tulis dalam medsos itu, bahwasanya dalil tentang haramnya mengkudeta pemimpin muslim lebih dari 100. Nah, satu saja bagi Ahlussunnah sami'na wa ata'na, ini lebih dari 100, kurang opo ini. Pak, ya, makanya sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyun nawadiru. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong. Semua orang bisa melihatnya. Lakinna takhfal al-umyani. Namun, matahari yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang yang apa? Yang buta. Nah, itu ciri-ciri kelompok ahli bidah. Nasnya sangat terang benderang, namun ditentang dengan bukankah ini mengatakan, bukankah ini berbuat, bukankah si fulan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau mau kasarnya istilahnya, kalau kalian nggak mau hadis Rasul, ya sudah jangan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, ucapkan asyhadu anna Husain Rasul. Sebagaimana juga kata para ulama, kalau Anda lebih mendahulukan akal daripada sabda Rasul, ganti saja asyhadu anna akli Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalau bahasa kasarnya. Intinya demikian, ya. Ahlul bidah bedanya dengan ahlu as-sunnah. Ahlus sunnah, ahlul dhahir, kalau dalam masalah ini tidak ada masalah dikatakan ahlul dhahir. Yaitu apa yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berkaitan dengan akidah tauhid asma wa sifat. Atau kalau mungkin orang-orang sekarang ini, terutama kelompok liberal atau yang semisal dengan mereka, menjuluki kita dengan, kalau bahasa Indonesianya apa? Tekstual, betul ya? Nah, ya kalau kita bilang, da'il kilabatan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap apa? Berlalu. Kalau ini maksud dohir itu sebagaimana tadi, memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Entah dikatakan tekstual, kontekstual, apapun namanya, selama itu saya dengan salaf, kita apa? Tidak pedulikan. Da'il kilabatan wal kafilatu tasir. Nah, kemudian kata Syekh, wa taqdimu nusus syara' ala jami' aqwalin nas kainan mangkana wa dhahab khalfan nusus. Kalau dimaksud ahlul dhahir itu yang selalu mengikuti nas, ya tidak ada masalah. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i yang sudah kita lewati ucapan beliau, in kana hubbu ahlil baiti rafdan falyashhad ats-tsaqalan anni rafidhi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika sekedar mencintai para sahabat Nabi dikatakan pengikut Syiah Rafidah, maka hendaklah semua manusia, semua jin menyaksikan aku adalah Syiah Rafidah. Sekali lagi, nggak ada masalah dengan celotehan manusia selama kita di atas apa? Al-haq. Kita mendakwakan tauhid, dikatakan Wahabi, dikatakan radikal, dikatakan es krim atau apalah, ini adalah apa? Sunnatullah, ujian. Agar kita lebih bisa istiqamah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Aina masarat rakaibuha. Fa kalimatu al-dhahir ala hadal istilah tusawi kalimata ahlil hadis wa ashabal hadis. Kata-kata ahlul dhahir, golongan tekstual, kalau ini yang dimaksudkan tidak ada masalah. Ya, ini sama dengan ahlul hadis, ahlul sunnah, ashabul hadis. Meskipun kita sendiri tidak menamakan diri kita dengan ahlul, tidak ada salafus saleh menamakan dirinya dengan ahlul atau dhahir, tidak ada. Itu gelar dari orang luar, sebagaimana Wahabi. Ya, kita nggak pernah, ulama salaf tidak pernah juga menyatakan kami pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau kami adalah Wahabi, tidak ada. Kami ahlul hadis, ashabul hadis, as-salafi dan sebagainya. Cuma itu gelar-gelar orang luar. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah hak, ya sudah kita terima. Paham dong? Nah, ahlul dhahir dalam makna yang pertama ini sinonim dengan ahlul hadis, ashabul hadis, wa ahlus sunnah wal jamaah wa ta'ifah al-mansurah. Asani, adapun makna yang kedua dari ahlul dhahir yang diucapkan oleh ahlul bidah, huwa man yaksur nususa syara' an dilalatiha al-wada'iyah wal iltizamiyah wa tadamuniyah kaman yaz'um fi qaulin Nabi sallallahu la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Kelompok yang kedua yang dinamakan ahlul dhahir yaitu yang menyempitkan nas syariat hanya yang tersurat saja tanpa memahami kandungan daripada nas tersebut. Contoh, mereka mengatakan Allah namanya As-Sami, namun tidak ada kandungan sifat As-Sami. Ini yang dinamakan ahlu apa? Dhahir, menetapkan nama namun tidak menetapkan apa? Sifat yang terkandung dari ayat wa huwas sami'u al-basir. Paham ya? Ya, itu namanya dhahirnya. Kata mereka hanya menetapkan Allah punya nama As-Sami. Namun nama As-Sami ayat tersebut tidak menetapkan adanya sifat pendengaran bagi Allah. Ini yang namanya ahlul dhahir yang kita berlepas diri darinya. Paham ya? Ini kalau dalam masalah ayat-ayat sifat misalnya, mereka dhahir namun kebacut istilahnya. Paham ya? Sampai tadi ayat As-Sami itu hanya menunjukkan nama Allah, Allah nggak punya sifat. Paham tuh? Ini sebagaimana kelompok Al-Mu'tazilah menetapkan nama, tidak menetapkan apa? As-sifat. Nah, bahkan dalam masalah fikih luar biasa istilahnya kolotnya, jumutnya. Rasul mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan seseorang kencing di air yang tergenang, nggak mengalir. Ya mungkin ada genangan air, ya mungkin ada tanah kosong, ada genangan air. Rasul melarang orang kencing di situ. Ya, sebabnya apa? Menjadikannya najis, kemudian apa? Baunya tidak sedap. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Tayyib ikhwani fillah wa khat rahimani wa rahimakumullah. Ada kelompok namanya ahlul dhahir atau mazhab adz-dzahiri. Ya, yang istilahnya kebacut dalam memahami redaksi ayat ataupun hadis yang hanya menyempitkan sesuai dengan dohirnya, ya. Namun sekali lagi kebablas. Contoh di sini dalam masalah hadis, tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing di air yang apa? Menggenang. Ya. Ini jelas sebetulnya hadisnya apa? Nggak boleh. Tadi karena sebab bisa apa menimbulkan bau yang tidak sedap dan yang lain seterusnya. Namun ahlul dhahir ini ya sesuai dengan dhahir hadis ini kata mereka annau la yajuzu tabawul fil ma'id daim. Yang enggak boleh itu langsung kencing di tempat air yang menggenang tadi. Tapi kalau kencing di botol lalu dituangkan di situ boleh. Paham ya? Ini yang kebacut dhahirnya. Paham enggak? Kata orang tersebut, annau la yajuzu tabawul fil ma'id daim, walakin lau bala fil ina, summa sabba ma fil ina minal baul fil ma'adaim jaza.
Yang nggak boleh itu langsung kencing di tempat air yang tidak mengalir tersebut, namun boleh kencing di bejana, kemudian dituangkan di apa? Tempat tersebut. Paham tuh? Ini namanya ahlu dohir yang kebablas, yang kebacut, paham? Ya, makanya para ulama banyak yang mengingatkan tentang bahayanya kelompok ahlu dohir yang satu ini. Kalau ini kita berlepasi darinya. Dan di antara pengikut mazhab ini Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Paham ya? Ya, yang kalau dibahas lebih lanjut, mazhab dohiri itu pendirinya kata ulama Dawud ad-Dohiri. Salah satu pengikut yang paling masyhur Ibnu Hazm ad-Dohiri. Ya, makanya ulama, ini sekedar nasihat dari para ulama, bagi para pemula jangan membaca kitab-kitab Ibnu Hazm, terutama Muhalla dan sebagainya, karena apa? Ini kebacutnya luar biasa. Paham dalam masalah ini? Cuma bedanya dalam masalah akidah mentawil. Paham ya? Ayat-ayat yang selayaknya dipahami sesuai dengan dohirnya ditakwilkan. Oh, bukan artinya wajah, namun kekuasaan, namun itu zat. Tangan artinya apa? Dalam masalah ayat sifat mentawil. Dalam masalah hadis-hadis tentang masalah fikih seperti ini, dohirnya sangat kebacut. Paham tuh? Terbalik. Justru sebetulnya ayat-ayat sifat tadi apa? Dipahami sesuai dengan tidak ditakwilkan. Yang fikih masalah seperti ini ada namanya makna yang tersirat. Paham? Ya. Jangan sampai apa? Kebacut dohirnya sampai tadi. Paham tuh? Nah, intinya sekali lagi, kalau yang dimaksud ahlul hadis adalah ahlul dohir seperti ini, kita apa tidak ya menerimanya. Paham tuh? Nah, taib wa wajhu butrani hadza zam annahu qasara nasa syari' an dilalatihi al ma'nawiyah. Segi kebatilan klaim tadi atau mazhab dohiri ini menyempitkan nas syariat dari makna yang tersirat. Ya, contohnya dalam masalah fikih tadi tentunya. Makanya contoh para ulama mencontohkan dulu para sahabat khilaf dalam masalah ijtihadi, fikih ijtihadi. Contoh ketika Rasul mengatakan la yusalliyanna ahadukumul asra ila fi Bani Quraidah. Kata Rasul SAW, jangan salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat berbeda pendapat dalam masalah hadis ini. Sekali lagi, kalau masalah fikih al-amali ijtihadi biasa ada khilaf ya dalam memahami makna hadis. Karena di situ ada makna yang tersirat dan yang tersurat. Sebagai sahabat memaknai, ya sudah, pokoknya tidak salat asar kecuali di Bani Quraidah. Entah waktunya sudah keluar atau tidak, nasnya Rasul salat asar di Bani apa? Sebagai sahabat mengatakan enggak. Yang dimaksud itu selama ya waktunya masih ada salat asar itu harus salat di Bani Quraidah. Namun kalau sudah keluar dari waktunya, sholat di mana saja tidak harus di Bani apa? Quraidah. Maksudnya apa? Ada makna yang tersirat. Tidak boleh salah seorang di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah kalau memang masih ada apa? Waktunya. Ini makna yang tersirat. Paham ya? Contoh yang lain, bahwasanya hadis terkadang tadi ada makna yang tersirat. Rasul mengatakan, ini meskipun ada khilaf antara para ulama, la tasumu yaumas sabt. Jangan kalian puasa hari Sabtu illa mafturida alaikum, kecuali yang diwajibkan. Sebagian ulama mengatakan makna hadis itu tidak boleh puasa hari Sabtu dalam rangka mengkhususkan hari apa? Sabtu. Paham tuh? Mustaqilan. Artinya ada makna yang apa? Tersirat. Artinya tidak ya tekstual yang kebacut sebagaimana mazhab dohiri tadi. Nah, mazhab dohiri tidak, bahkan mereka mengingkari qiyas. Itu diantara aibnya mazhab zahiri dalam masalah fikih. Menafikan apa? Qiyas, tidak ada qiyas ya dalam mazhab mereka. Fa innahu illam yajuzu tabawul fil ma'id da'im fasabu ma fil ina' minal bawl fil ma'id da'im aula Allah yajuz. Kata ya Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Khumayyiz, kalau Rasul melarang kencing langsung di air yang
tidak mengalir tadi, maka lebih utama lagi kencing di botol atau di bejana kemudian dituangkan apa? Ini kurang gawian, Pak. Lebih parah lagi. Nah, kata beliau, fa'inal bal fil ma'i daim qatadul haja ilaih. Kenapa kok demikian? Kalau kencing langsung saya di tempat tersebut dilarang, apalagi kencing di botol kemudian dituangkan, ini lebih dilarang lagi. Kenapa alasannya? Kata Syekh, karena kalau kencing di tempat tersebut bisa jadi karena apa? Sudah kebelet. Paham ya? Kebelet langsung kencing di tempat yang airnya tidak mengalir tadi. Itu saja Rasul larang. Paham? Ini kok malah nah, ini alasan kenapa kok lebih dilarang lagi. Nah, amal bal fil ina summa sabbau fi fala mujibalau bal huwa mahdul abas fil ma. Adapun kencing di botol, di bejana kemudian dituangkan di tempat air yang tidak mengalir tadi, nggak ada kebutuhan sama sekali, tidak lain ini sekadar apa? Kurang gawian, iseng saja. Paham? Kurang gawian. Makanya apa? Lebih dilarang lagi. Cuma itulah mazhab al-Zahiri, aneh bin nyeleneh. Fahadi tariqah laisa tariqat al-hadith. Zahiri seperti ini atau ahlu zahir seperti ini bukanlah jalannya ahli al-hadith. Wallahu a'lam. Fa ahlu zahir ala hadal ma'na tsani hum ala tarafain naqid ma'a muta'assibati ahli ra'i alladzina harrafu nusus asy-syara' wa awwaluha likai tuwafiq madzahibahum. Ahlu zahir ini lawannya adalah ahlu takwil, sama-sama kebablas, ya. Ahlu zahir mereka sangat amat tadi isinya jumud, sangat amat luar biasa kebablasnya dalam memahami zahir nas ayat ataupun al-hadis. Lawannya ahlu takwil yang sembarangan mentakwilkan apa? Ayat-ayat ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah pertengahan. Mereka mentafsirkan, memahami ayat sesuai dengan apa? Pemahaman para salafus saleh yang tidak kebacut dalam dohirnya dan tidak boleh kebacut dalam mentakwilkan, semuanya kebablas. Paham? Wa qaddamu aqwal a'immati wa ara'ahum ala nususis syara'. Dua-dua kelompok ini sama-sama lebih mendahulukan ucapan imam-imam mereka daripada nas-nas syariat. Wa alul hadith hum wasatun baina ifrat ahli ra'yi wa tafrid ahli dhahir. Ahlu sunnah ahli hadis pertengahan di antaranya dalam masalah tadi tafsir, tidak kebacut dhahirnya, tidak pula kebacut dalam apa? Takwilnya, pertengahan, memahami nas sesuai dengan pemahaman as-salaf. Wa qad atlaqal mubtadi'atu al ashabil hadis annahum ahlud dhahir. Lanjut apa cukup ini? Nah, lanjut dikit-dikit ya. Ahlul bid'ah memutlakkan gelar-gelar jelek, menggelari ahlul hadis dengan banyak gelar-gelar jelek. Di antaranya tadi ahlul dhahir. Demikian pula annahum hasyawiyah, orang-orang yang tekstual tadi, atau orang-orang yang rendahan, atau musyabbihah wa mujassimah. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan seperti yang sudah kita isyaratkan kemarin, wa alamatu ahlul bid'ah al-waqi'atu fi al-athar. Tanda ciri khas ahlul bid'ah mencaci maki, melecehkan, mencela ahlul athar yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wa alamatu zanadiqah tasmiyatu ahlal athar hasyawiyah. Tanda orang-orang zindik, munafik, ahlul bid'ah menamai ahlul athar yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dengan hasyawiyah, yaitu orang-orang rendahan, orang-orang yang tekstual dan seterusnya. Tujuannya untuk menjatuhkan ahlus sunnah wal jamaah. Wa tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihah, dan ciri khas al-jahmiyah menamai ahlu sunnah dengan al-musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka kalau antum mendapati ada tokoh ataupun dai atau ustadz di dunia maya, di dunia nyata, di dunia lain mengatakan salafi itu adalah musyabbihah, ini pengikut siapa? Jahmiyah, sesuai dengan ucapan siapa?
Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kita hanya sekedar menetapkan sifat Allah sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dinamakan Musabbihah ini pengikut siapa? Jahmiyah. Dan juga di sini ada pertanyaan yang mungkin ada kaitan dengan masalah ini juga. Apakah tepat ucapan dakwah itu tidak boleh suka menyindir-nyindir kesalahan orang lain agar tidak menimbulkan kegaduhan? Nah, ini ciri-ciri apa? Orang yang jahil terhadap dakwah sunnah, atau mungkin juga dari kelompok harokah dan seterusnya yang alergi dengan istilah apa? At-tahdzir, bantahan terhadap kesesatan penyimpangan yang sudah viral. Bang, contoh tadi Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis nyindir siapa tadi? Membantah ahlul bidah. Ini sudah lumrah dalam dakwah apa? Salafiyah. Kalau kita baca Minhaj Firqatin Najiyah, Al-Firqatun Najiyah, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino, ta'mur bin ma'ruf wa tanhan munkar wa tungkir at-turuq al-mubtada atau mubtadi'ah. Bahwasanya kelompok yang selamat Al-Firqah Najiyah Ahlussunnah Taifah Mansurah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan membantah, mengingkari kelompok-kelompok yang bid'ah. Bukan sekedar menyindir saja, bahkan membantah. Bang, ini sesuatu yang apa? Sudah maklum. Maka terkadang sekarang ini mungkin ada sebagian orang yang kesusupan atau kesurupan manhaj harokah ikhwan muslimin di antaranya tidak meyakini, membantah kelompok sesat atau kesesatan dai itu bagian daripada agama Allah, bagian daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, mereka memberikan gelar itu terlalu ekstrim, ini terlalu keras dan sebagainya. Ini sekali lagi adalah apa? Tadi mirip dengan kelompok ahli bid'ah yang memberikan gelar-gelar yang jelek kepada Ahlussunnah. Cuma terkadang mereka mengeluarkan statement ini ketika tokohnya dibantah. Ketika tokohnya sudah jelas kesesatannya, mau ditutupi dengan kata-kata jangan suka nyindir orang. Tapi kalau orang lain yang dituduh salah, luar biasa caci maki, tahdirannya di medsos dikeluarkan semua apa? Istilahnya para pengikut mereka juga ikut-ikutan. Wailul lil mutaffifin. Wallahu a'lam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.